judulnya Bapak Ibu? Allah sudah selesaikan. Coba kita lihat ayatnya dulu, Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang menanam pohon pengetahuan yang baik dan jahat siapa? Tuhan juga. Yang menanam pohon kehidupan siapa? Tuhan juga. Naruhnya di mana Bapak Ibu? Di tengah taman. Mungkin diantara kita ada bertanya-tanya, kenapa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu Pak di tengah taman? Sekalian aja di pinggiran Pak, supaya jangan ketahuan Adam dan Hawa. Kalau ketahuan nanti kan bisa mereka makan, mereka bisa dosa Pak. Saya ingin katakan Bapak Ibu, memang tujuan Allah demikian. Di tengah-tengah taman itu ada dua pohon. Kenapa harus di tengah taman? Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah ingin manusia itu bebas memilih mana yang menjadi pilihan kita. Apakah pohon kehidupan yang memberikan kita kehidupan, atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang membawa kematian. Pohon kehidupan ini sebenarnya gambaran siapa kelak nanti Bapak Ibu? Yesus. Pohon kehidupan, benar Bapak Ibu? Sedangkan ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat, nanti gambaran siapa? Tentang Taurat, yang membuat kita kenal tentang dosa, yang membuat kita kenal yang baik dan yang jahat. Haleluya Bapak Ibu, kenal hukum, ini dia. Nah, nyatanya apa? Manusia memilih pohon yang salah. Jadi mereka ingin memfokuskan hidupnya, pusat kehidupannya adalah Taurat. Pusat kehidupannya tahu yang baik dan jahat. Padahal kehidupan kita bisa hidup, bisa diberkati, bisa sukses hanya ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, bahwa Allah tadi menempatkan manusia itu di Taman Eden, dan yang menanam pohon siapa situ? Tuhan Allah, bukan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada Adam dan Hawa itu gali-gali lubang, kasih pupuk. Nah, ini dia pohon cabai atau pohon nanas. Oh, ini pohon apa? Durian. Ini pohon, nggak ada itu Bapak Ibu. Nggak ada kan? Allah semua yang nanam kan? Jadi semua itu sudah selesai. Sebenarnya bukan hanya itu sudah selesai. Seluruh dunia juga sudah selesai. Terang sudah ada, cakrawala sudah ada. Ya, ikan-ikan di laut dengan ternak, demikian burung-burung sudah ada. Berapa Bapak Ibu? Semua sudah selesai. Jadi manusia ketika ditempatkan di Taman Eden itu adalah sudah yang selesai. Karya Allah yang sudah selesai. Lalu ngapain manusia kalau demikian? Menikmati karya selesai tadi. Hal yang sama juga dengan Yesus. Yesus telah mengerjakan selesai karya salibnya. Itulah sebabnya bagian manusia bukan lagi mengerjakan, tapi menikmati karya salib ini. Menikmati keselamatannya, menikmati kesembuhannya, menikmati berkatnya, menikmati banyak hal dari karya salib ini. Berapa Bapak Ibu? Karena Allah tidak pernah kerja tanggung, tidak pernah kerja belum selesai. Semua selesai. Supaya apa? Setiap kita hari ini bisa menikmati karya selesainya. Ayo Bapak Ibu. Bahkan di Korintus juga dikatakan sudah lunas dibayar. Artinya orang Kristen bukan lagi membayar harga. Orang Kristen menikmati apa yang Yesus telah bayar. Karena itulah bagi kita hari ini pantang sekali orang Kristen sebenarnya berkata, aku sudah bayar harga untuk pelayananku, aku sudah bayar harga untuk kesehatanku. Itu salah Bapak Ibu, karena semua Yesus telah bayar. Kalau saudara berkata aku sudah bayar harga, saudara mengabaikan apa yang Yesus telah bayar. Lah iya dong, orang udah dibayar Yesus. Bagian kita hari ini menikmati apa yang Yesus telah bayar, apa yang Yesus telah selesaikan, dan kita bisa menikmati semuanya luar biasa. Saya ambil contoh gini lah, supaya kita makin memahaminya. Karena itu aneh sekali kalau orang Kristen berkata aku sudah bayar harga. Misalkan saudara lagi makan di restoran, lagi makan, ada orang juga yang kenal saudara, yang mungkin segan hormat kepada saudara, sehingga ketika dia selesai makan, dia ngomong kepada kasir, saya bayar punya saya, dan juga tuh meja itu, orang itu yang ganteng itu, itu saya yang bayarin. Ya Bapak Ibu, dia ngomong kepada kasir. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Makanan saudara sudah dibayar. Benar? Maka ketika saudara selesai makan, lalu saudara berkata, mana tagihannya, bilnya? Lalu kata si kasir, Pak, tadi sudah ada yang bayar. Yang benar sudah ada yang bayar. Jarang-jarang orang traktir saya. Mungkin orang jarang traktir saudara. Karena itu kaget barangkali saudara kalau ada yang traktir. Saya tidak percaya. Jangan-jangan ini jebakan. Jangan-jangan ini guyonan, candaan. Enggak, saya belum pernah ditraktir orang. Karena itu saya harus bayar sendiri. Kalau saudara tidak percaya dan berkata demikian, maka saudara yang membayar sendiri, saudara harus membuka dompet saudara dan membayar makanan saudara. Benar Bapak Ibu? Hal yang sama seringkali dalam kehidupan orang Kristen. Yesus sebenarnya sudah bayar semua. Tapi karena ketidakpercayaan orang Kristen, maka orang Kristen masih lagi mengerjakan keselamatannya, masih mengerjakan kesembuhannya, masih mengerjakan berkatnya. Padahal Yesus telah bayar lunas di atas kayu salib. Seringkali itu terjadi. Bagian kita hari ini menikmati apa yang Yesus telah bayar. Karena Tuhan Yesus tidak pernah tanggung-tanggung menyelesaikan semuanya. Selesai dan lunas bagian kita untuk menikmati semua hasilnya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 11 ayat 28, saat kita buka, dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa orang dipanggil Yesus? Ya, mari yang letih lesu, mari. Saudara tahu kenapa mereka letih lesu? Kenapa mereka beban berat? Karena mereka masih mengerjakan sendiri keselamatannya, masih mengerjakan sendiri kesembuhannya. Padahal semua itu Yesus telah kerjakan. Karena itu Yesus berkata, mari, jangan kamu kerjakan lagi. Mari, datang kepadaku. Lihat karya salibku. Di sini semua sudah selesai. Dan ketika kamu datang ke sini, maka kamu menjadi ringan dan enak. Keselamatanmu sudah aku bayar, kesembuhanmu sudah aku bayar, berkatmu sudah aku bayar. Mari datang ke sini, mari nikmati karya salibku. Itu sebenarnya makna dari Matius 11:28. Jadi supaya apa? Saudara tidak lagi mengerjakannya. Supaya apa? Supaya saudara tidak lagi letih lesu, tapi hari ini kita bisa beristirahat pada karya salib Yesus, menikmati semuanya dengan luar biasa. Amin. Tapi Pak, ada ayat yang berkata, Pak, bahwa Allah menempatkan manusia itu untuk mengelola Taman Eden, Pak. Apakah itu berarti manusia harus menanam semua pohon, atau manusia juga harus kasih pupuk, atau manusia juga harus segala macam? Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 2 ayat 15 dan 16. Tuhan Allah mengambil manusia itu siapa itu? Adam dan Hawa, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terus ayat berikutnya 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi wujud dari memelihara itu, wujud dari mengelola itu bukan dengan kasih pupuk, itu tanaman-tanaman, buah-buah pohon itu, atau juga membibit atau segala macam, atau manen. Enggak, Bapak Ibu. Tugas kita adalah untuk menikmati semuanya, menikmati hasilnya. Itulah wujud pemeliharaan tadi. Jadi bukan kita lagi cangkul-nyangkul, lubangi tanah, kasih pupuk, nanami, ini pohon mangga, ini pohon durian, ini pohon segala. Enggak, udah tanam semua kok, udah jadi semua kok. Sama seperti gini lah, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masih punya anak kecil yang masih sekolah, setiap pagi saudara pasti nyiapin apa yang menjadi keperluan anak saudara untuk berangkat sekolah. Mungkin saudara nyiapkan adalah sarapannya, supaya dia perutnya berisi, jangan kosong masuk angin dia mati sakit. Ya, saudara siapkan sarapannya. Ya, saudara siapkan seragamnya, saudara siapkan bajunya, celananya, sepatunya, saudara siapkan juga ya buku-bukunya dan segala macam. Benar Bapak Ibu? Lalu anak saudara tinggal ngapain Bapak Ibu? Apakah dia perlu mengerjakan lagi semua? Tidak. Tapi anak saudara menikmati semuanya. Bahkan sekolahnya juga sudah dibayar. Jadi bagian anak saudara ngapain? Menikmati apa yang sudah saudara sediakan. Jadi bagian dari menghargai saudara adalah anak saudara memakai apa yang saudara telah siapkan. Jadi bagian anak saudara bukan mengerjakan lagi apa yang saudara kerjakan. Enggak. Justru saudara berkata, apa sih kamu nak? Mama udah siapkan semua. Ngapain kamu repot-repot? Kamu pakai semua, kamu berangkat sekolah, kamu pinter, juara 1, mama sudah senang. Jadi bukan lagi mengerjakan apa yang saudara kerjakan, tapi anak saudara menikmati apa saudara kerjakan dan tunjukkan prestasi di sekolah. Itu baru jempolan. Jadi bukan lagi kita mengulang apa yang dikerjakan oleh orang tua kita. Sama juga dengan Tuhan. Bukan kita mengulang apa yang Tuhan telah kerjakan. Tidak, menikmati apa yang Tuhan kerjakan dan mengucap syukur untuk semuanya itu. Itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, salah sekali ketika orang berpikiran ya bahwa manusia diciptakan untuk bekerja. Salah itu Bapak Ibu. Manusia tidak diciptakan Tuhan bukan untuk bekerja. Karena malaikat jauh lebih pintar dibanding saudara, jauh lebih hebat dibanding saudara untuk kerja. Tapi bagian kita, anak-anak Tuhan, menikmati semuanya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Iya, kalau bekerja itu malaikat lebih banyak, lebih perfect lagi, lebih bagus lagi hasilnya dibandingkan kita. Benar Bapak Ibu? Sama seperti saudara ginilah, di keluarga. Anak saudara atau pembantu saudara yang pintar masak? Saya yakin pembantu saudara. Anak saudara mungkin masak air aja bisa gosong. Kalau pembantu pinter. Jadi yang kerja saudara anak saudara atau pembantu saudara? Pembantu saudara. Lalu anak saudara apa? Mengucap syukur, menyayangi saudara. Itu bagian anak kita. Hal yang sama juga dengan kita. Kita kan anak-anak Allah. Malaikat yang mengerjakan semuanya, semua yang mengerjakannya, dan kita bisa menikmati semua hasilnya. Karena tempatkan posisi kita. Jangan saudara punya pikiran bahwa saudara manusia diciptakan untuk bekerja bagi Tuhan. Tidak. Tapi kita diciptakan untuk menikmati semua karya salib Yesus, menikmati semuanya, dan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yesus juga telah mengerjakan semuanya. Tidak ada manusia yang mengerjakan karya salib Yesus. Ada?
Tidak ada. Yesus sendiri, benar Bapak Ibu? Ya, di dalam Petrus juga dikatakan dia sendiri yang menanggung salib. Amin Bapak Ibu? Dia sendiri yang mati menanggung. Agar apa? Setiap kita hari ini percaya dan kita bisa menikmati semuanya. Amin Bapak Ibu? Jadi kita diciptakan bukan untuk bekerja, tapi kita diciptakan untuk bisa menikmati semua apa yang Tuhan telah kerjakan dan ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Banyak kali peristiwa Taman Eden ini orang berpikiran bahwa manusia diciptakan untuk bekerja bagi Tuhan. Orang Tuhan sudah mengerjakan semuanya, udah selesai. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Udah dong. Tetapi ada satu larangan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan berkata, semua pohon dalam Taman Eden boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, sekenyangnya boleh, bebas. Tetapi pohon pengetahuan jangan kamu makan karena bisa mati. Jadi Tuhan melarang itu demi kebaikan si manusianya, karena itu bisa mendatangkan kematian. Kenapa bisa mendatangkan kematian? Ketika manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu artinya melepaskan diri dari Tuhan. Bukan lagi mereka mengandalkan Tuhan. Inilah pohon kehidupan. Jadi melepaskan diri dari Tuhan. Dan ketika manusia berusaha melepaskan diri dari Tuhan, disitulah saatnya manusia mengalami kematian. Ketika Allah berpisah dengan manusia, sumber kehidupannya, maka manusianya akan menjadi mati. Dan ketika Adam dan Hawa makan ini, nyatanya termakan juga itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Apa jadinya Bapak Ibu? Akhirnya manusia itu mati. Dan ketika mereka makan ini, mereka terusir dari Taman Eden. Ya haleluya. Kenapa? Karena pilihan mereka bukan lagi bergantung kepada Allah, tapi pilihan mereka yang mengerjakan sendiri. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu membuat manusia mengerjakan sendiri semuanya. Dan karena mereka pilihannya mengerjakan sendiri semuanya, maka mereka terusir di Taman Eden. Mereka mengerjakan sendiri semuanya. Tapi selama mereka masih ada di Taman Eden, hidup di dalam pohon kehidupan, Allah semua yang mengerjakan bagi kita. Hal yang sama juga dengan kehidupan sekarang Bapak Ibu. Yesus telah mengerjakan semuanya. Ketika saudara hidup di dalam Yesus, disitulah saudara menjadi hidup. Dan Tuhan telah mengerjakan semuanya. Tuhan telah menyediakan semuanya, keselamatan, berkat, segala macam. Tapi ketika manusia mengandalkan kekuatannya, itulah saatnya dia mengalami kematian. Seperti Adam dan Hawa. Karena itulah ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan mereka akan mengalami kutuk. Ketika mereka mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain, mereka mengalami kutuk. Kenapa? Karena hanya mengandalkan Tuhanlah kita bisa mengalami kehidupan, sumber pohon kehidupan kita. Nyatanya mereka makan. Mati nggak mereka Bapak Ibu? Karena Allah berkata, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Mati nggak mereka Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ada dua kematian di sini. Ketika manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, ketika manusia diciptakan dari debu tanah Bapak Ibu, lalu apa? Allah kemudian meniupkan nafas hidup. Ditiupkan, misalkan inilah nafas hidup itu Bapak Ibu. Ketika manusia ditiupkan nafas hidup, apa yang terjadi? Maka manusia ini bukan lagi debu tanah, manusia ini bukan lagi benda mati, manusia ini bukan lagi sesuatu yang tidak ada kuasa, tapi manusia itu menjadi hidup. Itu Kejadian 2:7. Benar Bapak Ibu? Bukan hanya manusia itu hidup, apalagi Bapak Ibu, manusia itu menjadi berkuasa. Kenapa berkuasa? Roh Allah ada dalam dia. Itulah Kisah Rasul 1:8. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi selain hidup, dia juga berkuasa. Selain kuasa, apalagi Bapak Ibu? Dia juga serupa sama Allah. Kenapa? Karena roh Allah dalam dia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Maka roh Allah pergi dari manusia. Pup! Yang tinggal sekarang apa Bapak Ibu? Debu tanah kembali. Maka debu tanah kembali kepada posisinya, yang tidak serupa sama Allah, yang tidak berkuasa, dan yang mati. Inilah posisinya ketika dosa. Karena itulah ketika manusia dosa, kembali ke status semula, debu tanah, yang mati, yang tidak berkuasa, dan yang tidak serupa segala Allah. Jadi secara rohani sebenarnya mereka mati, tapi secara jasmani belum. Apa buktinya mereka belum mati secara jasmani? Buktinya masih punya anak. Siapa nama anak mereka? Kain, Habil, dan Set. Lalu apa dampak dari kematian rohani tadi? Kita masuk pada bagian kedua, Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan ini juga terbukti Bapak Ibu bahwa manusia itu mati nggak lebih dari 1 hari. Nggak lebih dari 1 hari. Loh, itu sudah lebih dari 1 hari Pak. Umur mereka aja ratusan segala macam. Tapi saudara perhatikan, umur manusia tidak pernah sampai lewat dari 1000. Emangnya kenapa Pak lewat dari 1000? Karena firman Tuhan juga berkata 1 hari di hadapan Allah bisa menjadi 1000 tahun. 1000 tahun bisa menjadi 1 hari. Itulah sebabnya firman ini juga tergenapi. Karena itu umur manusia tidak ada yang lebih dari 1000. 999 sekian. Tapi nggak sampai 1000. Karena memang dibuat aja pada hari itu juga engkau mati. Lah benar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Karena itu umur manusia tidak ada lebih dari 1000 tahun. Amin. 999 ya benar ada. Haleluya. Tapi nggak pernah lewat 1000. Karena memang sudah kutukan makan buah dari. Jadi secara rohani mereka sebenarnya sudah mati. Dan apa yang terjadi pada hal rohani itu mendatangkan
hal yang terjadi pada jasmani. Sama juga dengan kita, Adam dan Hawa dia mati secara rohani, maka berdampak kepada kematian secara jasmani atau fisik. Hal yang sama juga, kehidupan secara rohani akan mendatangkan kehidupan pada fisik. Dan itulah yang dikatakan dengan iman. Ketika saudara ingin sembuh, maka saudara harus punya iman, aku sembuh. Artinya apa? Secara roh dulu saudara harus hidup dan sembuh. Baru saudara akan mengalami berikutnya, secara jasmani akan hidup dan sembuh. Dari rohani dulu startnya. Secara iman, secara rohani saudara berkata, aku diberkati. Berikutnya, barulah secara jasmani saudara kemudian akan diberkati. Jadi startnya harus dari rohani dulu. Jadi kematian rohani mengakibatkan kematian jasmani, kehidupan juga rohani akan mendapat kepada kehidupan jasmani. Haleluya. Itulah dengan istilahnya dengan iman. Engkau percaya engkau sembuh, engkau akan sembuh. Jadi harus secara rohani dulu sembuh, secara jasmani sembuh. Engkau percaya dengan hati, ya kau selamat, maka engkau akan selamat. Jadi startnya secara rohani dulu, benar Bapak Ibu? Jadi harus mulai dari itulah iman. Saudara juga, iman di saudara punya jodoh, berikutnya saudara akan nanti nikah, mantap Bapak Ibu. Jadi jangan saudara punya iman jomblo terus. Jadi kematian rohani ini berdampak kepada kematian jasmani dari Adam dan Hawa Bapak Ibu. Apa itu dampaknya? Mereka langsung terusir dari Taman Eden. Dan ketika mereka terusir dari Taman Eden, maka semua yang Tuhan telah kerjakan di Taman Eden, pohon-pohonnya, segala ternaknya, segala apa yang tidak bisa lagi mereka nikmati. Kenapa? Karena keluar dari Taman Eden, mereka harus kerjakan sendiri semuanya. Jadi apa? Mereka kehilangan berkat Tuhan. Jadi kematian rohani berdampak kepada kehilangan berkat Tuhan. Itu Bapak Ibu. Cara jasmaninya berikutnya terjadi demikian. Oke, Bapak Ibu. Mereka harus kerjakan sendiri, harus berpeluh. Hasilnya juga semak duri. Dan inilah mendatangkan kelaparan juga pada Adam dan Hawa. Kok bisa terjadi kelaparan, Pak? Karena di dalam Kejadian juga dikatakan bahwa makanan manusia itu buah-buahan dan biji-bijian. Benar Bapak Ibu? Sedangkan setelah mereka keluar dari Taman Eden, hasil tanam mereka apa Bapak Ibu? Semak duri. Itu bukan makanan mereka. Itulah sebabnya pasti kelaparannya mereka. Jadi ketika Adam dan Hawa mati secara rohani, maka berikutnya mereka akan mengalami kelaparan secara jasmani. Jadi awalnya dari rohani dulu, dampaknya kemudian berikutnya secara jasmani. Luar biasa. Nah, manusia tidak lagi berkuasa karena segala kuasa sekarang ada pada iblis. Allah mengutuk ular. Apa kutukan kepada ular Bapak Ibu? Dan apapun kutukan terhadap ular ini berdampak kepada manusia juga mengalami kutuknya. Apa kutukan kepada ular? Hai ular, terkutuklah engkau dari segala binatang ternak, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Itu pertama. Saudara tahu arti dari perutmu lah engkau menjalar? Itu juga menjadi kutukan bagi kita. Banyak kali juga penyakit berawal dari perut kita. Saudara terlalu banyak makan kolesterol, terlalu makan lemak, terlalu makan banyak gula. Nah, itulah berujung kepada penyakit. Jadi penyakit saudara menjalar karena perut saudara. Jadi kutukan terhadap ular ini berujung kepada saudara juga kalaminya. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan perut mula engkau menjalar. Jadi penyakit banyak menjalar karena perut. Apalagi kutukan terhadap ular Bapak Ibu? Debu tanahlah engkau akan makan seumur hidupmu. Nah, debu tanah itu berbicara siapa? Manusia berdosa tadi. Awalnya kan manusia kan debu tanah benar. Tapi kemudian tiupkan napas hidup, maka ini menjadi hidup, menjadi berkuasa dan suruh pasti gambar Allah. Tapi ketika dosa, roh Allah pergi, dus, maka ini kembali menjadi apa? Debu tanah kembali. Roh Allah sudah hilang. Yang tidak suruh pasti gambar Allah, yang tidak berkuasa, dan yang kembali yang mati. Inilah orang berdosa. Inilah sebabnya setan bisa mengalahkan orang berdosa. Setan bisa dikalahkan santet pelet guna-guna. Nah, kutukan terhadap setan itu juga berdampak kepada manusia. Jadi orang yang berdosa, orang debu tanah, dia bisa dikalahkan santet, pelet, guna-guna. Amin? Benar Bapak Ibu? Ya, karena itulah bagi kita hari ini, kutukan terhadap ular tadi itu berdampak gitu Bapak Ibu ya. Tapi bagi kita hari ini, kita kembali dipulihkan, maka kita berkuasa atas semuanya. Amin. Saudara, hari ini di dalam Markus dikatakan, ketika kita dibaptis, ketika kita percaya dan dibaptis, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular. Jadi bukan lagi dimakan ular, tapi memegang ular. Berkuasa sekarang. Amin. Selanjutnya, setelah ular dikutuk, siapa lagi yang kemudian berikutnya dikutuk Bapak Ibu? Wanita. Coba kita lihat Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, hei iblis, dan engkau iblis akan meremukkan
tumitnya. Ini sebenarnya nubuatan Yesus, nubuatan kematian Yesus. Dan ini terjadi peristiwa di Bukit Golgota. Jadi Yesus meremukan kepala ular. Apa itu kepala ular? Itulah Bukit Golgota. Jadi Bukit Golgota itu artinya apa, Bapak Ibu? Tempat tengkorak. Jadi bukan bukit tengkorak loh, Bapak Ibu. Bukan. Banyak kali orang nggak teliti baca Alkitab. Bukan bukit tengkorak, bukan. Bukit tempat tengkorak. Dan tengkorak itu bukan berarti bukit itu banyak tengkorak-tengkorak gitu, Bapak Ibu. Ya, bukan. Tapi hanya satu tengkorak. Tengkorak siapa itu? Goliat. Pada saat Daud mengalahkan Goliat kemudian dipenggal kepalanya. Cepret gitu, Bapak Ibu. Lalu kepala ini kemudian dibawa-bawa, ditenteng ke tempatnya Saul. Ini untuk dapat apa? Hadiah. Ada 3 hadiah dijanjikan Raja Saul kepada siapapun yang berhasil mengalahkan Goliat. Hadiah pertama, jadi mantu. Woi, mantu raja. Keren. Jadi putrinya Saul akan diberikan kepada yang bisa mengalahkan Goliat. Itu satu. Yang kedua, dapat banyak harta. Yang ketiga, dibebaskan keluarganya dari pajak. Nah, ini sebenarnya gambaran tentang Yesus. Lewat kematian Yesus mengalahkan Goliat yang sebenarnya, Goliat yang lebih besar, itu namanya setan. Maka Yesus dapatkan 3 hal. Pertama, dapatkan mempelai. Itulah kita gereja. Yang kedua, dapat harta banyak. Itulah segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus, diberikan pada Yesus. Oke? Tuh. Yang ketiga, dibebaskan dari pajak. Apa itu pajak secara pelarian? Itulah hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukum Taurat di dalam Yesus. 3 ini. Jadi apa pada Daud itu gambaran tentang Yesus nanti. Oke? Nah, itulah. Jadi ini dibawa nih kepala si Goliat. Lalu setelah ditunjukkan kepada Saul, nih Saul. Itu berarti banyak darahnya itu, Bapak Ibu. Ya kepala, terpenggal. Amin, Bapak Ibu. Lalu Daud kemudian mengubur di sebuah bukit. Semula bukit tempat Daud mengubur itu namanya Goliat. Tapi sekian waktu kemudian, berabad kemudian, nama ini berubah menjadi Golgota. Makanya disebut tempat sebuah tengkorak. Tengkorak si Goliat. Bukan tempat jajaran tengkorak, bukan. Tapi tempat satu tengkorak. Tengkorak siapa? Si Goliat. Itu dia. Jadi nubuatan, ya, keturunan perempuan itu akan meremukan kepala iblis. Nah, itu terjadi pada Golgota. Jadi apa? Salib Yesus ini tembus kepada bukit Golgota, jepret. Kepala si iblis digambarkan Golgota tadi diremukkan. Amin, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, dari si iblis meremukkan tumitnya Yesus. Itulah sebabnya kaki Yesus pada saat disalib itu remuk. Karena itulah gambaran ketika Yesus disalib itu yang banyak saudara lihat di gambar-gambar rohani itu kurang tepat. Kalau saudara lihat gambaran Yesus disalib, kaki Yesus itu gimana? Tumpang tindih. Lalu dipaku. Kalau dipaku itu bukan tumit itu, Bapak Ibu. Setahu saya belajar biologi itu bukan tumit. Tumit apa? Ya ujungnya ini. Amin. Dan puji Tuhan, telah ada penemuan ilmiah, ada kaki orang yang disalib, ya ada ketemu dalam penggalian arkeologi ke Purbakala. Nah, disitulah pada masa Yesus orang-orang disalib bukan seperti yang digambarkan selama ini, tapi yang ditemukan adalah kakinya menjepit salib. Jadi misalkan mic saya ini ada tiang salibnya, Bapak Ibu, maka kaki orang itu jepit gini. Jadi bukan tumpang tindih, tapi dijepit. Lalu dipaku dari sisi sini, jepret. Nah, tembus gitu, Bapak Ibu. Jadi bukan seperti gambaran selama ini. Jadi tergenapilah permusuhan antara perempuan dan si iblis, keturunan perempuan dengan iblis. Amin, Bapak Ibu. Tetapi juga permusuhan ini juga terlihat pada masa Yesus saat hadir di bumi, Bapak Ibu. Ahli-ahli Taurat sering disebut Yesus apa, Bapak Ibu? Hai kamu keturunan ular beludak. Lalu kita ingat kepada ayat tadi. Oh, berarti keturunan iblis itulah para ahli Taurat, ular dan keturunan ular beludak. Itulah sebabnya betapa mereka sering sentimen terhadap Yesus, sehingga terus mencoba Yesus. Bapak Ibu, karena memang sejak kejadian sudah dinubuatkan keturunan kamu ular akan terjadi permusuhan dengan keturunan perempuan itu. Siapa itu? Yesus. Karena itulah ahli Taurat sangat-sangat bermusuhan dengan Yesus. Bahkan kita juga, Bapak Ibu, termasuk juga dalam rombongan keturunan perempuan, Bapak Ibu. Sehingga apa? Mereka juga ditugaskan apa, Bapak Ibu? Meremukan kepala ular dan konco-konconya. Apa tuh konco-konconya? Itulah kalajengking. Dengan kakimu engkau menginjak ular dan kalajengking. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi kalajengking itu gambaran dari setan kecil-kecil. Setan besarnya ular. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi dengan kakinya kita menginjak ular dan kalajengking. Berapa, Bapak Ibu ya? Iya, di Injil ada dikatakan demikian. Jadi kaki kita, tapi rupanya mereka ngebalas juga, Bapak Ibu. Tumit kita disikat sama dia. Karena itu tumit kita kadang-kadang sakit. Kalau seorang nginjak biasanya apa? Kan tumit kan? Jepret. Karena kekuatan di kaki itu sebenarnya di tumit, bukan di jari. Amin, Bapak Ibu. Rupanya mereka menyerang balik. Jadi tumit kita diserang. Ya, Bapak Ibu. Karena itulah, Bapak Ibu. Jadi kita dari garis keturunan perempuan ngelawan, ya, dari garis keturunan ular. Haleluya. Sehingga apa? Kita hari ini punya kuasa
untuk mengalahkan mereka. Kepala ular kita injak, kepala kalajengking juga kita injak. Amin Bapak Ibu. Nah, apalagi yang terlihat Bapak Ibu? Berikutnya setelah Allah mengutuk terjadi permusuhan antara iblis dengan keturunan wanita, apalagi berikutnya kutukannya? Allah mengutuk wanita. Kejadian 3:16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Artinya apa? Anak itu bawa kutukan. Ya, ketika dikandung bawa kutukan. Lalu Pak, solusinya bagaimana Pak? Allah luar biasa. Allah memberikan solusinya. Itulah sebabnya dianjurkan sekali ketika ibu-ibu mengandung atau sudah melahirkan anak itu diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Anak kita dilepaskan dari kutuk, anak kita menjadi keturunan ilahi dan keturunan anak Allah, dan yang ketiga adalah anak kita dipagari oleh malaikat. Ayo Bapak Ibu. Karena itulah kita punya sakramen penyerahan anak. Kalau ada nanti penyerahan anak, saudara serahkan anak saudara supaya anak kita tercantum sebagai warga kerajaan surga, anak Allah yang dipagari malaikat, yang diberkati menjadi anak-anak sehat, cerdas, jenius. Ayo Bapak Ibu, itu kutukan wanita selesai oleh penyerahan anak. Allah itu selalu punya solusi. Oke? Lalu kutukan terhadap pria. Apa kutukan terhadap pria? Masalah pekerjaan. Hai Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau bekerja, berpeluh, dan hasilnya semak duri. Jadi kutukan terhadap pria, laki-laki apa? Masalah pekerjaan. Karena umumnya pria yang bekerja. Ya, tapi sekarang nggak selalu. Wanita juga sekarang wanita karir banyak. Jadi pekerjaan itu sudah terkutuk. Lalu bagaimana solusinya Pak? Nah, Allah juga punya solusinya. Itulah perpuluhan. Jadi ketika kita menyerahkan perpuluhan kita, itu menguduskan 90% laginya. Itu yang dikatakan oleh ayat, buah yang sulung dikuduskan, maka semuanya juga menjadi kudus. Adonan yang pertama, ya, roti pertama dikuduskan, maka adonan, seluruh adonan menjadi kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi dikuduskan demikian. Awalnya apa? Terkutuk. Jadi pekerjaan terkutuk, tapi solusinya perpuluhan. Anak terkutuk, solusinya penyerahan anak. Solusi kan? Ada solusinya kan? Mantap. Karena itu, mari lakukan dengan benar. Maka kita menjadi diberkati luar biasa. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Lalu Pak, pemulihannya bagaimana Pak? Kita tidak berhenti kepada kutuknya. Bapak Ibu, pemulihan harus kita lihat. Jalan keluarnya harus kita lihat. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan keluar yang mantap bagi kita. Nah, pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa, itu sebenarnya cekcok mereka Bapak Ibu. Semula ketika Hawa dibawa Allah kepada Adam, apa kata Adam? Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi ketika manusia dalam dosa, Adam bukan lagi memuji Hawa, tapi jarinya langsung menunjuk hidungnya Hawa. Ini dia bengkerok ya. Dia ngasih buah itu kepadaku, maka aku makan. Kebetulan aku juga lapar. Aku telan. Jadi Adam langsung nunjuk hidungnya Hawa. Ini dia. Tapi itu tidak berhenti demikian, tapi pemulihan kemudian terjadi. Kenapa bisa terlihat pemulihan terjadi? Karena ucapan Adam kemudian berubah, malah memberkati Hawa. Apa berkat yang diucapkan Adam kepada Hawa? Istrinya kemudian diganti namanya. Semula namanya siapa Bapak Ibu? Perempuan. Panggilannya siapa? Perempuan. Jadi ketika alam membawa ini wanita ini Bapak Ibu ke Adam, maka Adam berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dan dia kemudian beri nama perempuan, karena dia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Ada ayatnya. Atau apa? Subordinasi, di bawah dari laki-laki. Itu arti perempuan. Karena itu, ya, jangan saudara menyebut perempuan. Itu seakan-akan wanita bagian dari perempuan atau di bawah dari laki-laki. Lalu sebutan apa Pak yang menjadi memberkati? Itulah sebutan yang berikutnya diberi nama. Istrinya kemudian diberi nama Hawa. Artinya apa? Ibu dari segala yang hidup. Positif kan? Bukan bagian dari laki-laki lagi, tapi ibu dari segala yang hidup. Dan itulah juga yang terjadi di dalam rumah tangga. Ya, seringkali cekcok rumah tangga karena apa? Suami menganggap remeh istrinya, diperempuan-perempuankan. Iya, dibagian-bagiankan. Ya, tapi pemulihan bisa terjadi ketika suami menghargai istrinya. Kamu adalah Hawaku, semua yang hidup lahir dari engkau. Haleluya Bapak Ibu. Itulah penghargaan, dan itulah bisa menjadi awal dari pemulihan rumah tangga. Ketika suami menghargai istri juga demikian tinggi. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau masih suami menganggap remeh, kamu itu bagian saya, nggak akan bisa terjadi solusi. Haleluya Bapak Ibu. Oke? Ya, sama juga seperti suami juga. Dia mengandalkan kuasa. Aku yang berkuasa. Ketika suami mengandalkan kuasa, maka itu sama dengan istrinya masih di bawah kutuk. Karena itu juga tadi kutuk kepada wanita, kamu akan dikuasai oleh suamimu. Tapi pemulihan bisa terjadi ketika suami bukan mengandalkan kuasa, tapi suami mengandalkan kasih. Itu yang dikatakan di dalam Efesus. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi bukan lagi melihat istrinya yang harus dikuasai,
tapi ia melihat istrinya sebagai yang harus dikasihi. Itulah menjadi awal pemulihan. Keluarga itu bisa dipulihkan. Ayo Bapak Ibu, coba kita baca ayatnya dulu lah. Kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istri. Nah, inilah awal pemulihan Bapak Ibu. Ya, suami menghargai istrinya, bukan lagi bagian dari laki-laki, tapi dia ibu dari segala hidup. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini juga menjadi rahasia bagi kita untuk awal dari pemulihan rumah tangga, ketika suami juga menghargai istrinya secara tinggi. Amin Bapak Ibu. Oke. Dan kedua, pemulihan yang lebih dahsyat lagi adalah pemulihan ketika Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Kita baca Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke, ya. Sekarang lihat kepada saya. Semula pakaian manusia itu apa, Bapak Ibu? Semula daun. Mereka membuat cawat dari daun pohon ara. Itu semula pakaian manusia itu. Jadi bukan Prada, bukan apa, bukan segala macam Armani, Jas, bukan, Bapak Ibu, bukan. Jadi semula pakaian manusia itu apa? Daun ara. Daun itu siapa yang membuat? Mereka sendiri. Mereka menganyam daun pohon ara. Tapi kemudian Allah memberikan pakaian yang baru dari kulit binatang. Ini gambaran apa ini? Amin. Jadi saudara, kalau perjanjian lama itu selalu gambaran bayangan dari apa yang terjadi pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika manusia itu menutupi ketelanjangan dan dosa mereka dengan daun pohon ara, itulah sama dengan upaya banyak orang Kristen hari ini menutupi dosa mereka dengan perbuatan mereka, kebenaran mereka. Dan itulah dengan melakukan hukum Taurat. Tapi hari ini kita ditutupi dosa kita ditutupi ketelanjangan kita hanya ketika kita terima kebenaran dari Yesus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Hanya Yesuslah yang bisa menutupi kita lewat penebusannya. Maka kita hari ini diberikan jubah kebenaran. Jadi saudara kita tidak lagi telanjang, bukan lagi ditutupi oleh segala perbuatan baik saudara, tapi hari ini kita ditutupi oleh kebenaran Allah. Itulah ketika kita menerima Yesus, kita ditutupi oleh jubah kebenaran. Tapi banyak orang Kristen bukan menerima jubah kebenaran, mereka meninggikan kebenaran mereka sendiri. Ayat ini mana Pak? Ini benar-benar penutup lah. Roma 10 ayat 3-4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran Allah. Apa yang mereka lakukan menegak kebenaran? Dengan melakukan hukum Taurat. Tapi hari ini Allah telah memberikan kebenaran. Siapa itu? Yesus. Ayat 4-nya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara benar bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi saudara benar karena percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Bagi kita hari ini percaya, maka hari ini kita menjadi benar. Benar kita karena kita percaya. Haleluya Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.